Halo, jadi ini adalah mesin hitung uang terbaru dari Promaxi LD 100 SIS. Sesuai namanya ya, mesin hitung uang ini itu pakai sensor SIS. Nah, kalau mesin pakai sensor SIS, itu berarti mesinnya sudah bisa untuk mentotal semua pecahan. Jadi pecahan 1000 sampai 100.000 dia semua bisa mentotal, dan juga mesin ini juga bisa di-upgrade. Jika seumpama nanti ada keluar emisi baru dari Bank Indonesia, mesin ini tuh bisa di-upgrade softwarenya. Jadi kita nggak perlu ganti mesin, cukup kita upgrade software aja, mesinnya bisa digunakan lagi. Kayak gitu. Nah, seperti yang kelihatan ya, mesin LD100 SIS ini itu adalah mesin yang modelnya ini top loading. Apa sih kelebihannya mesin top loading dibandingkan mesin hitung uang biasa yang masuknya miring? Nah, mesin hitung uang top loading itu adalah mesin hitung uang yang memang dirancang untuk perhitungan jumlah besar. Kenapa bisa begitu? Karena tempat masuk uang ini di mesin ini itu bisa ditumpuk sampai 500 lembar, dan dia bisa langsung ditambah terus menerus. Jadi nggak perlu menunggu yang di atas ini habis baru ditambah. Dia bahkan berkurang setengah bisa kalian tumpuk lagi, dan kalian tumpuk lagi. Jadi secara otomatis perhitungan kalian tuh bakal lebih cepat. Selain itu, mesin hitung uang top loading tuh biasanya juga jarang nyangkut dibandingkan mesin hitung uang yang miring ya, karena yang modelnya friction itu dia terbatas hanya 100 lembar sekali masuk. Makanya kalau jumlahnya terlalu banyak atau uang Indonesia kan banyak yang mengembang, akhirnya di mesin hitung uang yang masuknya miring itu kadang lebih sering nyangkut daripada mesin hitung uang yang modelnya top loading seperti ini. Selain itu, mesin ini itu nanti bisa untuk menghitung 8 mata uang ya. Jadi bisa dilihat dia bisa menghitung rupiah, euro, USD, yen Jepang, Chinese yuan, Singapura dolar, SAR ini Arab Saudi, dan juga Korean won. Jadi sebenarnya untuk pilihan mata uangnya ini adalah mata uang yang umum yang banyak sekali dipakai untuk orang Indonesia. Tanpa berlama-lama lagi, yuk sekarang kita cek lebih lanjut bagaimana penggunaan mesin ini dan praktek-praktek semua fitur-fitur yang ada di mesin ini. Siapa tahu kalian berminat nanti. Oke, langsung aja kita mulai. Oke, yang pertama adalah mode MDC. Nah, seperti yang saya katakan di awal, mesin ini adalah mesin untuk hitung mix. Nah, MDC itu adalah kata lain dari mix. Di mesin ini itu bisa menghitung dari pecahan 1000 sampai 100.000 tanpa perlu ganti-ganti mode atau mati nyalakan sensor. Jadi mesin ini tuh termasuk sangat mudah penggunaannya. Nah, kalian bisa cek di sini. Nah, dia bisa menghitung dari 100.000 sampai dengan 1000. Dan ini nggak cuman rupiah ya, 8 mata uang tadi yang di awal itu semuanya bisa menghitung semua nominalnya. Jadi dia bisa otomatis mentotal. Oke, kita langsung praktek ya. Di sini saya punya tumpukan uang. Ini saya campur pecahan 2000, 5000, 10, 20, dan 100. Saya selipkan 4 uang palsu di sini. Saya sudah nggak tahu posisinya di mana. Kita akan cek apakah mesinnya bisa menghitung secara akurat dan juga apakah bisa menangkap uang palsu. Karena mesin hitung uang yang penting ya menangkap uang palsunya. Oke, sekarang langsung aja kita cek ya. Kita tinggal taruh uangnya di sini. Dia akan langsung otomatis menghitung dan mentotal jumlahnya. Nah, IR suspect ini berarti ada uang palsu yang ditangkap oleh mesinnya. Uang yang terakhir turun di mesin ini adalah uang palsu. Kita akan coba lagi, kita lanjutkan perhitungannya, kita angkat sedikit. Ada uang palsu lagi. Kita angkat sedikit lagi. Uang palsu lagi. Nah, ini uang palsu. Kertasnya lebih tipis. Kita angkat lagi. Ada ketangkap uang palsu lagi. Jadi 4 uang palsu yang tadi saya sebutkan itu berhasil ditangkap di mesin ini. Kayak gitu. Kita angkat lagi. Nah, total perhitungan kita sekarang punya 8.254.000. Untuk melihat total perhitungannya, kita tinggal klik saja di layar di tulisan more information. Jadi mesin ini tuh ada touchscreen dan juga tombol. Nah, nanti bisa kelihatan ya di sini kalau 100.000-nya itu ada 51 lembar, 50.000-nya ada 51 lembar juga, 20-nya 18 lembar, 10-nya 10 lembar, 5.000-nya 24 lembar, dan 2.000-nya ada 12 lembar. Jadi total perhitungannya tadi itu betul kayak gitu.
Sampai 1000 juga ada, cuman karena kita nggak ada uang 1000-an jadi kita tes sampai 2000 aja. Tapi secara prinsip seperti itulah cara penggunaannya nanti. Nah, sekarang gimana cara yang reset? Kita tinggal masukkan lagi saja uang, otomatis mesinnya akan menghitung dari awal lagi. Kayak gitu. Jadi itu tadi penjelasan soal mode MDC atau mode Multi Denomination Counting. Oke, selanjutnya kita akan menggunakan mode SDC. Nah, mode SDC atau mode sort itu adalah mode untuk mengelompokkan uang. Jika uang yang pertama kali turun itu nanti uang 100.000 dulu, maka nanti uang selain nominal 100.000, mesinnya akan menolak. Kayak gitu. Begitu juga kalau misalkan uang pertama kali turun itu uang 50, nanti uang selain 50.000 akan menolak. Nah, cara pakainya gimana? Kita tinggal tekan mode atau tekan layar sama saja, tapi supaya mudah, kita tekan mode. Kita cari yang tulisannya SDC atau Single Denomination Counting. Nah, sekarang di sini saya punya uang 100 ribuan. Kita mau tes untuk SDC untuk 100 ribuan ya. Jadi saya akan sisakan 50 ribunya 3 lembar saja supaya agak cepat. Kita acak posisinya. Kita taruh sembarang. Kita acak posisinya, jadi ini sudah ngacak. Nah, fungsi dari mode SDC itu adalah untuk mengelompokkan uang. Jadi kalau misalkan kalian terima uang satu bendel dari customer gitu ya, mungkin 100.000 dia dari bank. Biasanya kan ada customer yang nakal, jadi uang 100.000 diselipin uang 75.000, diselipin uang 10.000, diselipin uang 50.000. Nah, kan kalau kalian terima mentah-mentah atau menggunakan mesin hitung uang yang menghitung lembar saja, mestinya nggak bisa tahu itu uang nominal berapa. Nah, kalau mode SDC, nanti uang yang berbeda nominal itu akan berhenti. Jadi kita akan langsung praktek aja ya. Oh ya, di sini juga ada satu uang palsu yang saya selipkan. Kita tinggal taruh aja di mesinnya. Nah, uang 50.000 mesinnya akan otomatis berhenti image error karena uang ini itu berbeda dengan uang acuan awal yang pertama kali turun. Kita tinggal lanjutkan. 50.000-nya berhenti, kena lagi 2 ya. Nah, ini uang palsu saya selipkan tadi. Jadi meskipun di mode SDC, uang palsu tetap bisa kena. Kita lanjutkan lagi. Ini uang berbeda nominal lagi. Kayak gitu. Nah, jadi kurang lebih kayak gitu cara untuk penggunaan mode SDC. Jadi ini bisa kalian efektif gunakan kalau misalkan kalian terima uang jumlah besar yang nominalnya sama dan kalian takut pelanggan kalian nakal, kalian bisa pakai mode SDC ini untuk memastikan dalam satu bendel uang itu nggak ada uang dengan nominal berbeda atau kalian diselipin lah gampangannya. Oke, itu cara mode SDC. Kita akan lanjut langsung ke mode CNT. Mode CNT itu apa? Mode CNT itu simpelnya adalah mode menghitung tanpa sensor. Caranya kita akan tinggal tekan mode aja, cari CNT. Nah, CNT itu menghitung lembar saja. Jadi mesin ini tidak akan membedakan nominal apapun di mode CNT dan juga semua sensornya akan dimatikan. Jadi uang palsu itu akan lolos. Nah, uang palsunya lolos. Itu mode CNT. Mode ini itu nggak disarankan untuk menghitung uang ya. Bisa lebih baik ini bisa digunakan untuk menghitung voucher, mungkin voucher MAP atau voucher belanja, itu kalian bisa pakai mode CNT. Tapi kalau menghitung uang saya sarankan jangan pakai CNT. Lebih baik biarkan saja di mode MDC. Kayak gitu. Oke, selanjutnya adalah mode batch. Nah, mode batch itu apa sih? Mode batch itu adalah suatu mode untuk kalian mengelompokkan uang per berapa lembar. Jadi misalkan kalau kalian menerima uang 100 ribuan dari bank, kan jumlahnya 10 juta satu bendel. Nah, kita mau ubah dia jadi per 1 juta. Kita bisa menggunakan fitur batch. Caranya kita tekan batch, kan muncul seperti ini. Kalau 1 juta di uang 100 ribu berarti kan per 10 lembar. Nah, kita setting dia per 10 lembar. Kalau sudah, kita tekan restart. Nanti mesinnya akan berhenti berhitung setiap 10 lembar uang. Nah, kita coba ya. Nah, 10 lembar mesinnya akan berhenti berhitung. Sekarang kalian sudah punya
10 lembar uang atau 1 juta yang bisa langsung entah kalian lipat, kalian kareti atau lain sebagainya. Jadi itu penjelasan mode batch. Jadi bagaimana kalau misalkan saya uang 50.000 yang saya mau batch, saya kelompokkan. Caranya sama aja, kalian tekan batch, lalu kalian ubah yang number ini jadi 20, kalian tinggal tambah 10. Nah, jadi 20 lembar, kalau udah di restart. Nanti uangnya masuk dan mesinnya akan memilah lagi, per 20 lembar mesinnya berhenti berhitung. Kayak gitu. Nah, selanjutnya ini ada mode add. Add itu apa? Add itu simpelnya adalah mesin ini akan menjumlahkan uang kalian terus menerus. Meskipun kalian sudah tarik uang yang di bawah, kalian akan tetap dapat total dari uang yang kalian hitung. Kita praktek ya. Caranya kita tinggal nyalakan fitur add tadi. Kalau di layar add-nya sudah nyala, berarti ini sudah siap untuk menghitung terus menerus. Kita tinggal taruh uang tadi. Kan 1.800.000. Kalau kita masukkan lagi uangnya, dia akan otomatis tertotal. Jadi itu tadi fitur add. Kenapa fitur add ini dinyalakan? Biasanya kalau kalian hitung jumlah besar yang mau terus menerus, atau kalian menghitung satu kesatuan karena ini nggak cukup, jadi kalian berhenti dulu, kalian bisa nyalakan fitur add kayak gitu. Selanjutnya ada fitur auto manual. Nah, kalau kalian perhatikan dari tadi, kalau mesin ini uangnya ditaruh di atas, mesin ini akan otomatis menghitung. Nah, ada biasanya orang yang nggak mau terlalu cepat, jadi uangnya mau ditaruh dulu, ditekan start, mesinnya baru jalan. Nah, itu caranya kalian bisa atur di auto manual mesinnya. Kalian tinggal tekan tombol AM ini. Kalau autonya sudah mati, ini sudah mode manual. Jadi kalian bisa taruh dulu uangnya. Lalu baru kalian tekan restart, uangnya baru mulai menghitung. Jadi itu tadi mode auto manual. Nah, ada satu mode yang cukup unik ya di mesin ini. Namanya adalah mode phase dan orientation. Nah, buat kalian yang belum tahu, mode phase orientation itu intinya adalah mesin ini itu bisa mentata posisi uang kalian. Kita nyalakan yang phase ya, kita tekan phase, ditahan mungkin 2 detik. Nah, phase-nya sudah nyala. Jadi kalau uang pertama turun nanti yang ini, posisi uang ini, uang yang sisinya selain sisi ini akan ditolak oleh mesinnya. Jadi nanti 3 lembar ini akan ditolak. Kita coba praktek ya. Perhatikan, uang pertama turun itu adalah sisi penari, bukan sisi pahlawan. Kita tinggal taruh di mesin. Nah, yang sisinya pahlawan, mesinnya nolak. Kalian bisa tata uangnya. Kalian lanjut lagi, kalian tata sedikit lagi. Nah, kalian tata lagi. Sekarang posisi uangnya itu sekarang sudah sama semua, posisi penari semua. Nah, kalau orientation ini apa? Orientation itu adalah mengatur posisi orientasinya. Nah, jadi kan kalau ini penarinya kebalik ya. Yang ini penarinya mengarah ke atas, ini penarinya mengarah ke bawah. Kalau kita masukkan yang ini pertama kali, nanti posisi yang turun di sini selain yang penarinya terbalik akan ditolak. Kita coba. Caranya kita tahan orientation lama juga, lalu dilepas. Di sini udah jadi orientation, kita masukkan lagi uangnya. Nah, ini orientasinya salah, bisa dilihat ya. Tadi kan seperti ini. Jadi kita balik dulu, kita angkat lagi, kita tata lagi, kita tata lagi. Gitu. Jadi sekarang kalian bisa menata uang lewat mesin. Biasanya mode phase orientation ini itu cuman ada di mesin yang double pocket. Mesin double pocket itu mesin yang 2 kantong. Itu biasanya mesin yang harganya 20 jutaan. Nah, di sini ada fitur itu. Meskipun begitu, saya yakin fitur ini nggak akan terlalu kepakai harusnya, karena jujur aja lebih cepet buat milah satu-satu pakai tangan. Tapi itu fitur yang oke buat kalian punya sih. Bisa kalian pakai kalau memang diperlukan nanti, kayak gitu. Yang terakhir, nah
Bagaimana kalau kita mau ganti mata uang? Caranya sebetulnya simple, ada dua cara. Kalian bisa pilih lewat currency, ditekan. Nah, nanti kalian bisa pilih aja. Kalian misalkan mau Japanese yen, ya Japanese yen ditekan. Sudah jadi Japanese yen. Atau kalau kalian mau ubah lagi dia jadi mod yang lain, USD. Kalian tinggal tekan USD, dia berubah jadi USD. Nah, cara yang kedua adalah kalian bisa tekan tombol face orientation ini. Kalian tekan saja, nanti mata uangnya akan berubah. Tapi saya rasa lebih cepat kalau menggunakan currency. Kalian tinggal pilih currency-nya, atau kalian nggak mau repot, kalian tinggal pakai mode auto aja. Mode auto ini tapi biasanya dipakai untuk money changer ya, yang memang menghitungnya itu kan nominalnya berbeda-beda. Kalau kalian pakai rumahan saja, lebih baik kalian pilih saja mata uang yang mau kalian pilih. Mau kalian hitung langsung, jadi mesinnya nggak bekerja terlalu keras buat cari tahu itu mata uang apa. Kayak gitu. Yang terakhir, mesin ini itu bisa untuk menghitung dengan kecepatan 1200 pieces per menit. Nah, kita praktekkan ya. Sekarang kita akan coba di kecepatan 1200. Jadi ini kecepatan yang paling tinggi di perhitungan uangnya. Kita tinggal taruh saja, mesinnya akan otomatis hitung. Kecepatannya lebih tinggi. Jadi kalau kalian hitung jumlah besar, mungkin kalian bisa mengatur speed ini. Terakhir, mesin ini tuh bisa mengprint hasil perhitungannya. Caranya kalian tinggal tekan print. Nah, kalian nanti tinggal print. Kalian harus punya printer yang ada port RJ11. Selain printer dengan port RJ11 itu nggak bisa untuk mesin hitung uang. Jadi kalian bisa cari saja sendiri, nanti tinggal tekan print. Untuk sementara saya nggak ada contoh printernya, jadi saya nggak bisa nge-review printernya di sini. Jadi ini aja, kurang lebih kayak gitu cara pakainya. Oke, itu aja review dari mesin hitung uang Promaxi LT 100 ini. Ini mesin hitung uang yang menurut saya bagus dan canggih banget. Jarang loh ada mesin hitung uang yang selengkap ini buat tipe top loading. Yang beredar sekarang mesin hitung uang top loading itu nggak ada fitur-fitur seperti face orientation, nggak ada juga yang pakai layar sentuh dan juga tombol. Biasanya salah satu aja. Nah, ini mesin hitung uang yang menurut saya best deal sekali. Secara kualitas oke, sensornya juga oke, dan support dari mereknya pun oke. Promaxi ini terkenal mesinnya kuat dan juga supportnya juga bagus. Nah, kalian jangan khawatir juga soal masalah servis dan lain-lain. Kalau kalian beli di Sumber Tidak Ragung, servis semuanya aman. Bisa ke kita akan bantu buat handle masalah kalian. Itu aja. Oke, itu aja review mesin kali ini. Semoga kalian cocok ya, semoga ngerti juga mesinnya kayak apa, cara pakainya. Kalau kalian mau beli mesin ini, kalian bisa loh via Shopee atau via Tokopedia. Kalian bisa cek link yang saya kasih di deskripsi. Kalian bisa beli di toko online Sumber Tidar Agung, atau bisa juga datang langsung ke toko di Jalan Tidar nomor 1A Surabaya. Oke, itu aja. Silakan jika berminat. Sekian review dari saya, sampai jumpa di lain waktu. Oh iya, ada layar eksternal ya. Free. Bye-bye.